Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini jarak kita nih, palanya ini lebih tinggi daripada Agya ya. Jadi kalau nih saya contohin ya, kalau masuknya ini lebih enak. Karena headroomnya ini gede. Terus jarak nih ya, kepala saya ke sini, aduh kejeduk. Halo, kembali lagi di Hobi Mobil TV bersama saya Ricky. Yuk, hari ini kita mau review ya, mau ngetes mobil-mobil yang lumayan unik. Walaupun mungkin bagi sebagian pemirsa Hobi Mobil TV ini belum lahir nih pada waktu ini mobil dibikin ya. Cuman ini kita berbagi pengalaman ya di Hobi Mobil bahwa mobil-mobil seperti ini nih mobil yang worth it nggak sih gitu dari segi harga, reliabilitasnya, enak dipakainya, kayak gimana kita lihat. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen video-video kita supaya kita nih semangat nih bikin ini. Terakhir kurang semangat nih gara-gara viewernya kayak kurang ya Dipo ya. Kita mesti banyak share, so kita jadi lebih rajin lagi. Oke, kita mulai dari mobil pertama kita. Nah, ini mobil pertama kita ya, untuk mobil yang tadi saya bilang, yang mobil kecil-kecil. Ini Karimun GS 2015, dan kebetulan ini stok kita manual. Ignis juga masih menggunakan AGS. AGS itu transmisi sebenarnya manual, cuman dibikin otomatis ya. Jadi mungkin perpindahannya tidak smooth, cuman lebih dari segi keiritan bahan bakar lebih irit. Ini ya kalau Anda lihat ya, bentuk depannya sih udah bagus banget. Grillnya bisa buat ngaca, dalamnya ada kacanya, udah pakai proyektor ya, lampunya udah modern. Grillnya juga, grill bawahnya spoilernya bagus ya kan. Untuk harga 80 juta nggak banyak pilihannya untuk mendapat mobil yang ringkes, yang apa. Kalau Anda bandingkan sama Agya yang tahunnya kurang lebih sama ya, mungkin saya milih ini ya. Ini lucu modelnya ya kan, dia bentuk kotaknya tuh kotak ke atas, jadi ruang dalamnya pun lebih lega ya kan. Dan ini mobil benar-benar di Jepangnya juga mungkin mobil yang sangat laku ya. Bodinya semuanya sih sama ya. Kalau Anda memang suka memodifikasi atau apa, ini bagus banget kan, bisa mirip-mirip di Jepang, worth it to buy. Nah, kita coba sekarang lihat reliabilitasnya ya. Mobil ini masih enak gak dipakai. Dan ini, kaget gue, kuncinya udah remote ya kan. Walaupun mobil 80 juta udah pakai remote, jadi nggak ribet pakai kunci gini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini jarak kita nih, palanya ini lebih tinggi daripada Agya ya. Jadi kalau nih saya contohin ya, kalau masuknya ini lebih enak. Karena headroomnya ini gede. Terus jarak nih ya, kepala saya ke sini, aduh kejeduk. Nah, ini masih jauh ya. Buat kalian yang mungkin tingginya 180 cm pun masih lega gitu loh. Dan benar-benar Suzuki ini memikirkan fungsi ya. Benar-benar mobil ini kalau di Jepang itu sering buat antar pos, antar barang-barang kecil, mungkin yang UMKM kecil gitu ya, ngantar pakai mobil ini, di belakangnya muat banyak. Makanya sebenarnya Suzuki Indonesia ini mengeluarkan blind fan-nya juga. Blind fan tuh yang ini nggak ada nih, yang kacanya nggak ada buat angkut barang. Dia keluarin juga blind fan. Saya pernah dapat 1-2 kali loh blind fan itu, dan bener-bener itu mobilnya bagus banget buat nganter barang. Saya sayangkan sekali tuh, JNE harusnya pakai itu. Lucu tau, JNE pakai mobil gini ya buat nganter barang ya, lucu banget. Bisa masuk ke perkampungan dengan sangat-sangat lega. Dashboardnya ini desainnya bener-bener bagus, ya kan. Dashboardnya ini bukan kelihatan kayak mobil LCGC. Oh iya, tadi saya lupa bilang, kalau di Jepang ini cc-nya cuma 880, di sini 1000 cc. Memang dinaikkan dikit. Tapi di Jepang 800 cc-nya itu turbo. Sayang, harusnya kalau saya jadi orang Indonesia, saya bener-bener pakai 880 turbo. Lebih menyenangkan pasti di bawahnya. Kenapa di Indonesia mobil LCGC itu tidak dipasangin turbo? Menurut saya karena orang Indonesia memakai mobil LCGC itu kan maunya dibikin irit dan bisa oktan rendah, bukan oktan tinggi. Jadi mungkin ini pakai Petralit cukup ya. Kalau turbo pasti mesti pakai Pertamax turbo, ya kan mungkin lebih mahal. Tenaganya ini kalau nggak salah 67 horsepower apa ya, lumayan loh. Ngebut dikit masih oke ya. Nah, tapi saya nggak saranin AMT. Saya saranin tetap manual supaya tenaganya lebih berasa, ya kan. Kalau AMT-nya ini ya oke, cuman mesti terbiasa bawanya karena dia akan nyendet dikit di gigi satunya ke gigi duanya. Gigi duanya juga RPM-nya lebih tinggi gitu ya. Ya, kalau saya sih kurang suka ya, saya lebih suka manualnya. Capek sedikit cuman dibawanya enak. Pengalaman berkendaranya beda, ya kan. Disayangkan juga AC-nya masih model kompor Rinnai, ya kan. Masih puter-puter. Harusnya udah model elektrik, ya kan. Kalau model elektrik pasti lebih bagus lagi. Tapi dashboard yang model flat gini ya, ini sangat memungkinkan kita untuk pasang TV yang lebih besar, tau gak? Jadi kalau ini dipasang monitor TV yang besar tuh lebih kelihatan modern. Dan bentuk dashboard flat ini benar-benar membuat mobil ini kalau dipasang head unit yang TV-nya besar itu jadinya kelihatan bagus. Mirip-mirip Tesla yang sering
orang modifikasi terakhir-terakhir ini. Nah, kita sekarang boleh coba ya duduk di belakangnya kayak gimana ya. Nah, sekarang kita duduk di belakang ya. Bagaimana rasanya sebagai penumpang Karimun GS ini? Masuk, pala aman. Nah, ini headroomnya besar. Inilah enaknya gitu ya. Walaupun, wah kalau saya punya Karimun mah nggak mungkin lah saya duduk di belakang. Ini mungkin sekali, karena di belakang ini masih enak, masih santai. Ya kan, jarak kaki saya ke bangku depan pun masih oke. Masuknya pun, nah ini saya suka nih mobil yang bentuk pintu belakangnya gini. Ini keluar masuknya gampang. Saya mau komplain ya sama door trimnya ya. Door trimnya juga modelnya nggak banyak macam dan one color, hitam doang. Jadi bener-bener slick and smooth. Sayang ya, mesti pakai tenaga untuk bukanya. Cuman jarang ya mobil yang seperti ini ya. Buat latihan tangan boleh juga. Kita lihat bagasinya ya, bisa muat apa. Nah, ini kejelekannya ya. Saya ngomong tadi kan bagus-bagusnya semua. Jeleknya nih ya, ini harus dibuka nih. Nggak ada tombolnya. Bukanya mesti pakai kunci, kalau nggak ya dari dalam. Dari dalam ada tuasnya untuk bukanya ya. Oh iya, kalian mungkin bertanya ya, kenapa lambangnya kok nggak Suzuki, belakangnya Garuda? Karena ini benar-benar mobil LCGC ini peraturan pemerintahnya mengharuskan mobilnya ini komponen lokalnya mesti banyak. Jadi mereka tuh membuat logo sendiri Garuda yang melambangkan bahwa mobil ini benar-benar komponennya banyak, rata-rata dari Indo. Nah, ini bagian belakang ya. Kalau Anda lihat, ini lumayan gitu loh. Kalau mau muat koper satu ukuran besar masih bisa ya, walaupun berdiri ya, dia tidak tidur. Masih lumayan gitu loh. Dan ini bisa ditidurkan menjadi flatbed gitu ya. Jadi benar-benar bisa muat barang banyak sekali. Ini ya, belakangnya ini, backnya ini. Kalau Anda mau mungkin seneng untuk masang audio sound system ya, ini bagus nih. Kalau dipasangin speaker di sini ya. Speaker zaman sekarang kan subwoofer nggak perlu ruang yang besar ya, cukup di sini. Jadi tidak memasang audio itu tidak mengurangi kapasitas bagasi Karimun GS ini. Ya, sekarang kita back in time untuk melihat Kia Visto yang pada zamannya ini benar-benar mobil yang sangat legendaris ya. Semua orang mungkin mengincar mobil ini karena harganya murah dan tenaganya pun lumayan. Kita lihat. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, hobi mobil ngapain sih stok Visto kayak gini? Ini bukan sembarang Visto ya. Visto ini baru menempuh 11.000 km. Kilometernya sangat rendah. Ya kan? Masih kayak baru. Makanya dibeli. Mahal pun dibeli. Hari ini kita mau ngulas Visto ini kenapa laku pada zamannya. Ini cuma 1000 cc ya. Pada zaman itu belum banyak mobil 1000 cc yang sudah menggunakan reflektor, modelnya kecil, compact, dalamnya juga lumayan bagus. Tenaganya 55 HP, lumayan. Pada zamannya ini udah lumayan banget. Bobotnya juga ringan sekali. Nah, pada zamannya ini bener-bener mobil anak muda banget ya. Semua berusaha membeli mobil ini yang mungkin harganya dulu juga murah ya. Awal-awalnya Kia itu. Nah, Anda jangan mengecilkan ya brand Kia, Hyundai gini ya. Mereka ini membuat mobil itu benar-benar bagus. Saya selalu bilang Kia, Hyundai itu benar-benar menggunakan bahan yang bagus, material yang bagus, dan mereka tuh mengkonsepkan mobil dengan sangat bagus ya. Mari kita lihat kelebihan-kelebihannya ya. Kelebihannya, bentuknya nih lucu ya kalau saya bilang ya. Proyektornya juga lucu ya kan. Nah, ini bentuk ininya spoilernya juga bagus ya. Bukan kotak-kotak seperti mobil, ya begitulah ya kan. Kadang ada merek yang bikinnya kotak semua. Worth it nggak nih mobil kita beli ya? Kita lihat bener-bener dari dalamnya. Tadi kan kita udah review tuh si Karimun GS. Kita lihat ini gimana dalamnya. Nah, di harga 80 jutaan kita mau mereview mobil ini. Tadi kan Karimun GS itu 80 jutaan. Ini sekarang dapat mobil 2003 kalau nggak 2004 nih, saya lupa. Kia Visto Matic dengan interior yang kalau saya lihat nggak kalah sama LCGC zaman sekarang ya. Bentuknya benar-benar bagus, lingkar setir udah palang 3, 3 spoke, bagus, lega juga, lumayan lega. Tapi ya maklum lah ya, pada zaman itu nggak semua electric mirror. Sama itu tetap juga nggak electric mirror sih. Tapi Anda memiliki ini tuh sesuatu banget loh. Mungkin ya Anda kalau ketemu orang yang pada zamannya mempunyai mobil ini, ketemu yang dalam kondisi seperti ini ya, kilometer baru belasan ribu, itu bisa nostalgia gitu, bener-bener nostalgia. Dan amazingly ini mobil lega di dalamnya, lega, masih enak setirnya. Ya walaupun ya masih tinggi ya ini setirnya, model zaman dulu setirnya tinggi-tinggi. Tapi lega loh, bener-bener lega, masih pakai kaset. Anak Gen Z nggak tahu nih kaset nih. Putaran AC-nya bahkan menurut saya jauh lebih modern dibandingin tadi Karimun GS itu. Kompartemen-kompartemennya juga banyak. Ada 1, 2, 3 di sini. Ini nggak tahu nih tempat buat apa yang di sini nih. Kayaknya ini buat taruh handphone nih, ntar di sini. Ya. Dan ini kebetulan transmisinya otomatis. Nah, kita coba ya duduk di belakang gimana ya. Rada sempit sih. Dan rada keras ya joknya, tapi mungkin karakter zaman dulu ya memang gini ya. Kalau ditanya lega atau enggak, ya memang tidak selega Karimun ya. Makanya saya bilang headroom ini penting. Bahkan Agya aja tuh headroomnya nggak se Karimun. Karimun tuh bener-bener lega headroomnya. Tapi ya cukup mumpuni lah ini untuk
4 orang ya. Jangan 5 orang lah ya, 5 orang kurang begitu enak ya di ininya. Nah, door trim ini masih model tua lah ya, model zaman dulu, nggak gitu bagus. Engkol, ini kalau punya ini, you bilang ini mahal banget Visto, dapat nggak kilometer 13.000 ya kan, susah juga tahu ya, cari Visto kilometer 13.000 ya kan, susah banget ya. Ini kayak museum berjalan ya kan, dimana nggak setiap orang bisa dapat feel mengendarai mobil 2003 ini dengan feel seperti mobil baru. Nah, kita di bagian belakang Kia Visto ini ya. Ini yang membuat Kia Visto zaman dulu lebih terkenal dari Atos. Bentuk belakangnya ini sangat-sangat seksi. Lampunya bentuknya kayak enak gitu dilihatnya ya. Walaupun sampai zaman sekarang juga nggak kuno lah ya. Saya lihatnya masih bagus ya. Ada bulat-bulatnya juga gitu kan. Zip drive. Saya nggak tahu apa artinya. Nah, ini kekurangan ini mobil LCGC maupun mobil zaman dulu yang kecil-kecil. Nggak ada pencetannya juga. Jadi mesti pakai kunci kalau nggak dari dalam bukanya. Ruang bagasinya. Tara! Cukup. Mungkin ini mesti dibuka ya kalau mau angkat koper, tapi di sini ada speaker. Jadi mungkin mentok, ya kan? Mentok di sini kopernya. Tapi cukup juga sama tadi Karimun GS, maybe ini lebih besar sedikit ya. Kelihatannya lebih besar sedikit. Ini yang saya bilang ya, maksudnya walaupun mobil-mobil kecil gini, aduh ntar nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu. Nggak bisa, masih bisa. Anda bisa bawa barang belanjaan ataupun sepeda lipat pun masih bisa. Jangan takut membeli mobil kecil. Saya justru untuk Jakarta ya, saya senang memakai mobil-mobil kecil seperti ini. Iritnya bisa 112 sampai 114. Selain irit, juga jalan Jakarta itu kan banyak yang kecil-kecil juga ya. Kita kalau mau menerobos kemacetan segala macam, mobil kecil gini jauh lebih nyaman, ya kan? Ya itu tadi harganya mirip-mirip, tahunnya beda. Satu 2003, satu lagi itu 2015, beda 12 tahun. Anda bebas memilih di sini, masih banyak tuh. Ntar kalau bisa shoot ada lagi itu yang itu mobilnya, ya kan? Kita juga ada Karimun tahun 2004, kondisinya masih kayak baru juga, kilometernya juga masih rendah. Nah, kenapa ya hobi mobil bisa beli mobil-mobil gitu? Nggak tahu. Kalau Derby ini bener-bener suka banget mobil dengan kondisi yang bagus. Makanya ini membuat kita belajar ya di hobi mobil. Kita mesti cari mobil yang bagus, sehingga kalau kita turunkan ke anak cucu, mungkin menjadi sesuatu yang sangat berharga di kemudian hari. Oke? Nah, gimana pendapat kalian tentang mobil-mobil kita? Lucu-lucu kan? Kita tuh selain punya mobil yang tahunnya muda-muda, mobil tahun tua pun ada. Dan semuanya itu kita jamin kualitasnya ya kan, sesuai dengan standar hobi mobil. Jangan samakan kita dengan showroom-showroom lain yang mungkin kelihatan luarnya bagus, dalamnya kita nggak tahu. Tapi kalau di hobi mobil ini kita berani jamin, kita berani terbuka. Kalau Anda mau lihat dalamnya ataupun Anda mau membawa montir kepercayaan untuk melihat isi bengkel perbaikan kita juga, kita persilahkan. Nah, tambahan nih buat Hobi Jam. Yang saya pakai ini jam Heova ya, belinya di mana? Di Hobi Jam, ada Instagramnya, ada YouTube-nya juga ya, Hobi Jam TV. Ditonton juga karena selain menjual mobil, kita menjual jam tangan yang berkualitas dan tentunya harganya menarik. Sekian review mobil kita hari ini, semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di review-review kita selanjutnya di Hobi Mobil TV. Stay tune, bye!